Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Sekarang ibu mintakan kepada ketua kelasnya, Murjiah, untuk membacakan dan memimpin doa. Mari sama-sama mengangkat tangan. Alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca doa bersama-sama tadi, ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat ya. Oke, sekarang ibu akan mencek presensi kehadiran anak-anak ibu terlebih dahulu. Yang hadir silahkan bilang hadir ya. Yang pertama, Hafizatus Sa'adah hadir. Ya, hadir. Yang kedua, Murjiah hadir. Ya, hadir. Yang ketiga, Siti Nurana hadir. Ya, hadir. Dan yang terakhir, Wafika Jijah hadir. Oke, hadir ya, jadi lengkap. Alhamdulillah, pertahankan terus ya kelengkapan belajarnya supaya semakin maksimal hasil yang didapat. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak ibu persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, kemudian laptopnya, dan juga jaringan internetnya ya, yang bagus supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Dan selain itu juga barang-barang yang ibu minta suruh bawa di minggu kemarin sudah dibawa kan ya? Iya, bagus, sudah dibawa. Dan juga anak-anak ibu sudah belajar kan terlebih dahulu di rumah mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini supaya tambah semangat dan aktif ya diskusinya. Sudah belajar? Ya, benar, sudah belajar ya. Semangat. Sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan anak-anak ibu lihat pada PPT di samping. Itu ada gambar tempe dan tahu, kemudian ada gambar nasi, dan juga ada gambar gorengan, yaitu gorengan kentang goreng. Nah, sekarang apa yang anak-anak ibu rasakan ketika makanan ini masuk ke dalam mulut? Ada yang tahu? Iya, Murjiah. Apa Murjiah? Iya, benar sekali, mulutnya menjadi berminyak. Yang lain? Hafizatus Sa'adah, iya apa? Oke, ketika nasi masuk ke dalam mulut terasa lebih manis. Iya, benar. Yang lain? Ya, apa Rana? Oh, ada biji-bijian. Iya, benar sekali. Kemudian Wapik nih apa? Iya, benar sekali, gurih ketika masuk ke dalam mulut. Oke, benar sekali. Nah, jadi ketika kita mempelajari tadi mengenai rasa-rasa makanan, kemudian juga ketika makanan itu masuk ke dalam mulut, dan juga tadi kita membahas atau sedikit menyinggung mengenai zat yang ada pada makanan tadi kan, yaitu terasa berminyak ketika masuk ke dalam mulut. Nah, maka sekarang apakah anak-anak ibu tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, Wapik apa? Iya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan dan zat-zat pada makanan. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran atau materinya, ibu akan membacakan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai, yaitu ada 9 tujuan pembelajaran. Ibu akan bacakan 3 di antaranya, dan setelah itu silahkan anak-anak ibu baca dan simak sendiri ya. Yang pertama, itu secara berkelompok, peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 macam zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, secara berkelompok, peserta didik dapat memberi contoh minimal 2 macam makanan yang mengandung karbohidrat, dan secara berkelompok juga, peserta didik mampu memberi contoh minimal 2 macam makanan yang mengandung protein, serta ada beberapa tujuan lainnya. Silahkan anak-anak ibu baca dan pahami sendiri ya, ibu beri waktu 2 menit. Silahkan. Oke, sekarang kan sudah siap nih kita belajar ya. Sebelum memasuki pembelajaran, silahkan anak-anak ibu tonton dulu video berikut ini ya. Silahkan disimak dan dipahami. Dan jika menurut anak-anak ibu penting, silahkan dicatat ya. Ya, mari silahkan kita tonton bersama-sama.
setelah anak-anak ibu menyimak video tadi dan sudah dicatat juga ya tadi, sekarang ibu akan tambahkan ya sedikit penjelasan mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan dicatat ya, siapa tahu nanti penting. Silahkan dicatat. Yang pertama itu ada zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Ada yang tahu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh itu ada berapa? Iya, benar sekali Rana, yaitu ada 3, yaitu ada karbohidrat, ada protein, dan yang ketiga ada lemak. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan suatu zat gizi utama yang sangat diperlukan oleh tubuh. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali Wapik, contohnya seperti nasi. Yang kedua ada protein. Protein merupakan zat gizi kedua yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam membantu memenuhi kebutuhan sumsum tulang yang ada di dalam tubuh. Contohnya seperti apa? Iya, benar sekali Pijah, contohnya seperti lauk pauk dan kacang-kacangan. Yang terakhir yaitu ada lemak. Lemak ini biasanya identik dengan masalah, identik dengan penyakit ya. Tapi sebenarnya lemak ini tidak hanya mengandung penyakit, tetapi lemak ini juga sangat diperlukan oleh tubuh, yaitu dalam memproduksi keringat, kemudian juga dapat melindungi tubuh dari goncangan ataupun terbentur benda keras ya kan, karena lemak ini sebenarnya juga dibagi menjadi 3, yaitu ada lemak tak jenuh, lemak jenuh tunggal, dan juga lemak jenuh ganda. Nah jadi lemak ini memiliki bagiannya masing-masing sehingga tidak semuanya jahat, tetapi lemak juga sangat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh dari individu itu sendiri. Contohnya ada yang tahu? Iya, benar sekali Murjia, contohnya seperti keju, minyak goreng tentunya ya, dan beberapa contoh lainnya. Oke, sekarang anak-anak ibu ada nggak sih yang bisa nih menyebutkan contoh-contoh dari karbohidrat, protein, dan lemak yang lainnya selain yang ibu sampaikan tadi? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Iya, benar sekali Murjia. Apa Murjia? Iya, benar sekali, karbohidrat juga ada gandum ya, juga ada sagu. Kemudian yang lain nih, yang lain. Iya, benar sekali Hafijah, protein itu ada juga yang berasal dari tahu, dari tempe, dari lauk pauk, daging. Iya, benar. Kemudian lemak, lemak banyak sekali. Contohnya seperti apa? Iya, benar sekali Wapik, yaitu ada lemak nabati dan juga lemak hewani. Lemak nabati yang berasal dari tumbuhan dan lemak hewani yang berasal dari hewan. Iya, benar. Berikutnya adalah hubungan antara zat gizi dengan mekanisme pada sistem pencernaan. Oke, yaitu makanan itu dicerna dan dibantu oleh organ pencernaan sehingga akan menghasilkan hasil akhir yang bagus, yaitu ketika makanan masuk ke dalam mulut itu akan dipecahkan oleh lidah dan gigi, kemudian juga akan terdorong ke kerongkongan melalui gerakan peristaltik dan akan masuk ke dalam lambung, dan di dalam lambung itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi ya, dan yang dimana proses ini akan menghancurkan makanan menjadi bubur atau yang disebut dengan kim yang kemudian akan masuk lagi ke dalam usus halus dan akan diserap sari-sari makanannya dan akan diedarkan lagi ke usus besar untuk dibusukkan oleh bantuan bakteri. Ada yang tahu? Iya, benar sekali Rana, yaitu bakteri E. coli, dan akhirnya masuk ke dalam rektum. Setelah sampai waktunya maka akan keluar melalui anus dalam bentuk feses. Jadi makanan yang bagus itu akan menghasilkan juga feses yang bagus. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang sembarangan itu nantinya akan berdampak buruk pada sistem pencernaan, dan ketika berdampak buruk pada sistem pencernaan tentunya akan berakibat fatal juga pada feses. Inilah yang biasanya menyebabkan beberapa penyakit. Nah, untuk penyakit nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah dampak dari kelebihan zat gizi. Ada yang tahu dampak kelebihan dari zat gizi apa? Iya, benar sekali Hafijah, seperti obesitas, kemudian juga penyumbatan pembuluh darah. Selain itu juga biasanya dapat menyebabkan kolesterol yang tinggi. Iya, benar sekali ya. Kelebihan zat gizi ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya seperti yang paling utama adalah faktor-faktor makanan. Kemudian faktor aktivitas fisik yang kurang berolahraga, suka bermalas-malasan. Selain itu juga
terlalu banyak mengkonsumsi glukosa atau gula, itu juga akan menyebabkan obesitas atau kelebihan zat gizi yang berakibat pada bobot badan yang tidak sesuai dengan kapasitas normal. Oke, benar ya. Sekarang kita lanjut, yaitu ada dampak kekurangan zat gizi. Sebaliknya, kalau tadi kita kelebihan, sekarang kekurangan. Jika kekurangan tentunya akan menyebabkan daya tahan tubuh menurun, kemudian mudah terserang penyakit, kemudian bobot atau berat badan itu di bawah normal, dan juga bisa disebabkan oleh faktor makanan yang kurang seimbang, maksudnya kurang memenuhi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Misalnya, makan hanya karbohidrat saja, tidak ada proteinnya, tidak ada lemaknya, tidak ada mineral, dan tidak ada vitamin, sehingga menyebabkan makanan yang dikonsumsi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh secara normal, dan akhirnya akan berakibat pada kekurangan gizi. Selain itu juga bisa disebabkan oleh lupa Ibu, ada yang tahu nggak nih penyebab lainnya disebabkan oleh apa? Iya, benar sekali, bisa disebabkan juga oleh faktor atau aktivitas tubuh yang berlebih, sehingga akan membakar kalori, lemak yang di dalam tubuh secara berlebih, sehingga bisa menyebabkan kekurangan gizi. Iya, benar ya. Dan Ibu juga ada nih menampilkan tentang cara menghitung berat badan normal, yaitu kita harus menghitung IMT. Apa itu IMT? IMT itu adalah indeks maksimal bobot tubuh, yang dimana caranya itu adalah berat badan itu dibagi dengan tinggi badan dikali 2 atau tinggi badan kuadrat. Sehingga nih, semisal anak-anak Ibu tingginya 175 cm, kemudian bobot badannya misalnya 50, berarti 175 cm per 50 kuadrat. Nah, hitung berapa itu berat IMT-nya. Ya, benar sekali ya, itulah berat IMT atau berat bobot normal tubuh anak-anak Ibu semua. Oke, sekarang nih setelah Ibu jelaskan ya tadi materi mengenai sistem pencernaan dan zat-zat makanan, gimana sekarang, apakah anak-anak Ibu nih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi sebelum kita masuk ke fase berikutnya? Ya, silahkan jika ada yang bertanya. Oh, Murjia bertanya, silahkan Murjia. Oh, pertanyaan Murjia adalah, apakah ada zat gizi lain yang diperlukan oleh tubuh? Oke, sekarang sebelum Ibu jawab nih, Ibu lempar dulu kepada teman-teman yang lainnya, ada yang bisa menjawab nggak sih nih? Atau ada yang mau menambahkan terlebih dahulu sebelum Ibu jawab? Nanti akan Ibu berikan reward loh di akhir. Oh, Hafijah, silahkan Hafijah. Iya, benar sekali ya Hafijah, bahwa sebenarnya zat gizi yang diperlukan oleh tubuh itu banyak lagi. Tidak hanya yang 3 ini, cuman yang 3 ini adalah yang utamanya. Dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yang lainnya misalnya seperti apa tadi, Pijah? Iya, benar sekali, seperti mineral, seperti vitamin, seperti glukosa, kemudian sukrosa, dan beberapa zat gizi yang lainnya. Benar ya? Oke. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Iya, Wafik. Silakan Wafik. Ibu, kenapa kita membahas mengenai zat gizi, Bu? Kenapa kita tidak membahas mengenai sistem pencernaan dan organ-organ pencernaan? Oh iya, baik ya. Ibu jawab ya. Nanti silakan anak-anak Ibu yang ingin menambahkan. Tadi terima kasih ya untuk Hafijah atas tambahannya. Jadi begini Wafik, hari ini kita akan membahas mengenai zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Dan minggu depan baru kita akan membahas lebih jauh tentang sistem dan organ serta fungsi dari pencernaan, organ pencernaan, fungsi dari organ pencernaan itu akan kita bahas minggu depan. Hari ini kita akan membahas mengenai zat gizi yang diperlukan oleh sistem pencernaan terlebih dahulu ya. Sabar, semangatnya, Wafik semangatnya sangat tinggi, ingin mempelajari organ terlebih dahulu. Bagus ya, semangat. Oke, tapi kita harus belajar zat-zat makanan dulu ya Wafik, dan minggu depan baru kita akan belajar mengenai sistem organ pada pencernaan. Oke, jadi begitu ya Wafik? Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu untuk Wafik, semangat sekali. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke fase berikutnya, gimana kalau kita ice breaking sebentar? Bisa? Ya, bisa ya, supaya semakin semangat dan supaya jangan tegang. Oke, sekarang silahkan anak-anak Ibu lihat pada layar PPT di samping. Itu kita ada dua clue ya. Yang pertama adalah, ingat, ulangi perkataan
perkataan saya. Ulangi perkataan saya ya. Dan clue kedua adalah jangan lupakan kata makan. Sekali lagi, jangan lupakan kata makan. Oke, sekarang ibu contohkan seperti ini. Aku makan nasi. Nah, anak-anak ibu silahkan ulangi kata nasi. Ketika ibu masih menggunakan kata makan, aku makan nasi, maka anak-anak ibu dengan cepat silahkan bilang nasi ya. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa ya. Sekarang mari kita mulai. Aku makan nasi. Iya, nasi, benar. Aku makan telur. Telur, iya, benar. Telur. Nah, ayo, nggak fokus nih. Ayo sekali lagi. Harus fokus ya, Murjiah. Oke. Aku makan tahu. Iya, tahu. Aku makan kentang. Iya, kentang. Tempe. Nah, salah lagi. Ayo, nggak fokus nih. Sudah 2 ya yang salah atau yang kurang fokus. Oke, nanti ada hukumannya loh di akhir. Oke, hukumannya nanti di akhir dan hukumannya asik kok. Jadi tenang aja ya. Sekali lagi kita. Aku makan tahu. Iya, tahu, benar. Aku makan tempe. Iya, benar, tempe. Nasi. Iya, fokus. Air. Iya, fokus. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang sudah fokus nih ya anak-anak ibu. Oke, fokus dong. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Oke, 2 kelompok ya. Dan bisa anak-anak ibu lihat pada gambar di samping sudah ada pembagian kelompoknya. Yaitu kelompok 1 terdiri dari Murjiah dan Nurana. Dan kelompok 2 itu ada Hafizatus Sa'adah dan Wafik Ajijah. Oke, sekarang ibu akan membagi lembar LKPD-nya ya. Sekaligus ibu akan bagi juga nih PPT-nya, tadi belum ibu bagi. Oke, sekarang ibu mau bagi dulu. Dan ibu minta tolong ya sama ketua kelasnya, tolong infokan kepada teman-temannya. Kalau temannya belum membaca chat grup, silahkan dikonfirmasi dan dihubungi teman-temannya kalau ibu sudah mengirimkan LKPD yang berisi pembagian kelompok dan PPT ya. Ya, terima kasih ya Murjiah. Oke, sekarang silahkan melihat lembar LKPD-nya. Baik, kalian sudah membentuk kelompok ya, kan ibu kemarin juga sudah menginfokan ya bahwa hari ini silakan anak-anak ibu datang ke rumah temannya masing-masing ya, sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan tadi ya, karena hari ini kita akan mengadakan suatu eksperimen. Wow, eksperimen ya. Oke, sekarang fokus ke PPT di samping. Eksperimen. Ketika kita berbicara mengenai eksperimen, percobaan, observasi, tentunya harus ada apa? Iya, benar sekali ya Hafijah, yaitu harus ada hipotesis. Nah, silakan anak-anak ibu lihat, itu ada 5 hipotesis yang telah ibu buat. Yaitu ketika karbohidrat ditetesi dengan betadin tidak memunculkan warna apapun. Ketika ditetesi dengan betadin memunculkan warna ungu. Ketika ditetesi dengan betadin berwarna biru. Dan semakin ungu warnanya maka semakin rendah kandungan karbonya. Dan semakin biru warnanya semakin tinggi kandungan karbonya. Nah, ini hipotesis 0 yang ibu berikan kepada anak-anak ibu semua. Nanti silakan anak-anak ibu cari tahu kebenaran dari hipotesis 0 ini. Nanti silakan anak-anak ibu tulis hipotesis 1 dan hipotesis 2. Yang mana yang benar? Hipotesis apa yang sesuai dengan eksperimen atau praktikum atau observasi yang anak-anak ibu lakukan sendiri ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Iya, bisa ya. Dan perintahnya juga tertera kok di lembar LKPD. Jadi anak-anak ibu bisa sambil membuka dan membaca lembar LKPD-nya ya yang telah ibu kirim. Oke. Sekarang silakan keluarkan bahan-bahan yang telah anak-anak ibu bawa tadi. Dan silakan buka kameranya dan perlihatkan bahan-bahannya. Oke, kelompoknya Rana. Oke, lengkap ya Rana dan Imur, yaitu ada tempe, tahu, kemudian agar, tepung, betadin. Oke, benar, sudah lengkap. Kemudian kelompoknya Hafizah. Mana kelompok Hafizah? Ya, kelompok Hafizah juga sudah lengkap. Oke, sekarang kalau semuanya sudah lengkap, sekarang sebelum kita memasuki praktikumnya, silakan anak-anak ibu tonton video berikut ini dulu ya sebagai video penuntun kalian sebelum melakukan praktikum. Oke, silakan.
sekarang setelah anak-anak ibu tadi kan sudah menonton tuh videonya, kira-kira nih sudah ada gambaran nggak mengenai hipotesis yang telah ibu berikan tadi? Kira-kira ada gambaran sih hipotesis mana yang benar atau mirip-mirip atau salah? Sudah ada gambaran? Iya, sudah ada gambarannya. Bagus. Sekarang ibu beri waktu 30 menit kepada anak-anak ibu. Silakan anak-anak ibu melakukan praktikumnya di rumah dengan temannya. Silakan selama 30 menit, dan silakan anak-anak ibu tulis hipotesis, rumusan masalah, dan kerjakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, nanti untuk hasilnya silakan anak-anak ibu catat juga ya di LKPD. Dan jika ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan langsung ya pada ibu supaya bisa langsung kita sama-sama jawab dan temukan kebingungannya di mana atau di bagian mana ya. Oke nih, sudah 30 menit. Sekarang silakan ibu minta kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengirimkan foto bahan atau foto hasil akhir dari praktikumnya. Foto dari bahannya berubah menjadi warna apa dan seperti apa. Silakan kirim secara CP saja kepada ibu langsung ya dari sekarang. Silakan ibu hitung 5 menit dari sekarang. 5, 4, 3, 2. Iya, terima kasih sudah masuk semua gambarnya. Sekarang ibu akan cek dulu ya. Oke, sekarang silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dan memberikan penjelasan tentang hipotesis dan rumusan masalah serta hasil yang didapat dari praktikum yang telah dilakukan. Silakan. Nanti kelompok 2 dan tadi anak-anak ibu yang saat melakukan ice breaking itu tidak fokus. Nah, silakan dan ibu wajibkan bertanya. Oke, silakan ya. Ya, sekarang kelompok 1 silakan. Iya, bagus sekali ya hasil presentasi kelompok 1. Silakan beri aplaus terlebih dahulu. Oke, sekarang sesuai dengan yang ibu katakan tadi, yang tadi kurang fokus pada saat ice breaking, silakan bertanya. Ayo Murjiah, silakan. Iya, sekarang Murjiah. Oke, bagus ya pertanyaan Murjiah. Kenapa dikatakan karbohidrat harus berwarna ungu dan kenapa warnanya semakin pekat? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Iya, benar sekali ya Wapik. Bahwasanya ketika ditetesi dengan betadin itu berwarna ungu karena si glukosa itu akan melakukan homogen atau bercampur dengan si cairan yang ada atau larutan yang ada pada betadin sehingga akan memunculkan warna ungu. Benar sekali kata Taufik tadi. Dan ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Hafijah ingin menambahkan. Silakan Hafijah. Ya, benar sekali ya. Bahwasanya semakin pekat warna dari betadin yang ungu kehitaman ini, maka semakin tinggi karbohidratnya, dan begitu sebaliknya, jika semakin rendah, maka semakin sedikit karbohidratnya. Oke, sekarang sudah paham Murjiah dan pemateri yang menyajikan sudah bisa dipahami juga? Ya, sudah ya. Sekarang silakan beri aplaus untuk diri sendiri. Aplaus dulu. Oke, bagus ya anak-anak ibu, semangat presentasinya. Sekarang kira-kira nih sebelum ibu melanjutkan materi, apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan dulu terkait hasil dari praktikum atau analisis yang telah anak-anak ibu buktikan sendiri? Ya, silakan Hafijah. Oh, Hafijah masih bingung. Bingung di bagian mana Hafijah? Ya, bingung di bagian kenapa harus berwarna ungu. Oke. Ibu jelaskan kembali ya, silahkan juga anak-anak ibu lihat pada PPT di samping bahwa tadi ada 5 hipotesis 0 yang ibu sajikan, dan sekarang ada 2 hipotesis yang memang hipotesis ini dipercaya, yaitu ada hipotesis 1 dan hipotesis 2. Hipotesis 1 seperti yang terlihat bahwa ketika berwarna ungu itu menandakan bahwa mengandung betadin, dan semakin ungu maka semakin tinggi kandungan dari karbohidratnya. Nah, jadi begini Hafijah, kita hari ini melakukan uji kandungan dari zat makanan yang mengandung zat karbohidrat. Nah, jadi itu dibuktikan dengan perubahan warna menjadi ungu. Kenapa menjadi ungu? Karena ada pencampuran antara kandungan nasi dengan kandungan cairan betadin sehingga berwarna ungu. Untuk jenis kandungannya bisa Hafijah searching dan cari-cari ya di Google itu apa. Dan minggu depan silahkan tanyakan kembali dengan ibu. Dan untuk hipotesis 2, semakin tinggi kandungannya maka semakin ungu warnanya. Nah, jadi begitu ya Hafijah.
Bisa dipahami Hafijah? Ya, bisa. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, benar sekali ya Rana. Tuh, Rana juga menambahkan, katanya ungu itu memang khas dari karbohidrat. Kalaunya protein nanti warnanya beda lagi, lemak beda lagi. Oke, benar. Terima kasih juga ya Rana. Oke, sekarang sebelum Ibu lanjut nih ke materi, kayaknya nih anak-anak Ibu sudah mulai tegang lagi nih. Oke, sekarang kita ice breaking lagi nih. Tapi tenang, ini nggak ada hukuman kok. Nggak usah takut anak-anak Ibu. Oke, sekarang ice breakingnya adalah silakan anak-anak Ibu tepuk tangan dan bilang ye. Oke, seperti yang terlihat pada gambar di samping, silakan anak-anak Ibu tepuk tangan dan katakan ye. Oke, kita mulai. Ye, sekali lagi. Ye, sekali lagi. Ye, oke. Tepuk tangan lagi. Oke, sekarang semangat ya. Semangat dong, masa enggak? Baik, Ibu lanjut ya. Sebelum Ibu lanjut, silakan anak-anak Ibu bereskan dulu alat-alatnya dan bahan-bahannya. Silakan dibereskan dulu. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Sekarang nih, ini juga menjawab nih pertanyaan dari Wapik di awal tadi. Kenapa kita membahas makanan, Bu? Tidak membahas sistem pencernaan. Padahal kan kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, jadi minggu ini Ibu akan mengupas lebih jauh tentang zat makanan yang diperlukan oleh sistem pencernaan. Dan Ibu hanya akan menjelaskan hari ini gambaran besar tentang organ sistem pencernaan. Minggu depan, kita akan membahas lebih jauh mengenai organ pencernaan, fungsi, serta gangguan pada pencernaan. Jadi begitu ya, Wapik? Ya, oke. Sekarang, silakan melihat gambar di samping. Itu ada organ-organ pencernaan. Ada yang bisa menyebutkan? Iya, silakan Merjiah. Iya, benar. Ada mulut, ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan anus. Oke, benar ya. Sip. Sekarang, ini ada beberapa fungsi dari organ pencernaan ini. Ada yang tahu fungsinya apa saja, dan ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Iya, Hafijah. Silakan Hafijah. Ya, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan. Oke, benar ya. Yang kedua, kerongkongan. Ada yang tahu? Ya, benar. Kerongkongan berfungsi sebagai perjalanan makanan menuju lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan hingga menjadi kim. Usus halus melakukan penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai pembusukan makanan. Dan anus berfungsi sebagai jalan keluarnya feses. Oke, benar sekali ya, anak-anak Ibu sudah semakin paham. Sekarang beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, sekarang Ibu akan memberikan reward pada anak-anak Ibu yang sudah antusias dalam belajar dan antusias dalam tadi kerja kelompok, baik secara individu ataupun secara berkelompok ya, saling bekerja sama. Maka nama-namanya sudah Ibu catat dan itu akan Ibu berikan reward ya, dan ini menjadi motivasi untuk anak-anak Ibu yang lain untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, sip. Sekarang setelah kita tadi telah belajar mengenai sistem organ, kemudian mengenai zat makanan, kemudian dampak, kekurangan, kelebihan, dan hubungan ya, dan itu kita juga sudah melakukan praktikum, maka sekarang Ibu tanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran karena waktunya juga sudah hampir habis. Oke, nggak ada ya, sudah jelas. Sekarang Ibu minta tolong dengan salah satu anak-anak Ibu untuk membacakan rangkuman pembelajaran tentang sistem pencernaan makanan dan zat-zat makanan. Silakan. Oke, Murjiah, silakan Murjiah. Ya, benar sekali ya bahwa sistem pencernaan makanan itu berkaitan dengan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu ada 3, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian juga jika kebanyakan maka akan berdampak pada kelebihan zat gizi, jika kekurangan akan berdampak pada kekurangan zat gizi. Kemudian juga ada organ-organ pencernaannya, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, benar sekali ya kesimpulan dari Murjiah, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih ya Murjiah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan link post-test untuk anak-anak Ibu semua. Silahkan sambil silahkan sambil dibuka ya. Sebentar Ibu cek. Oke, ya, silahkan sambil anak-anak Ibu buka room kelasnya, Ibu akan mengirimkan link post-test. Nah, sudah masuk ya link post-testnya? Iya, sudah. Sekarang silahkan anak-anak Ibu jawab link post-test 3 menit ya, 3 menit dari sekarang, silahkan. Oke, sekarang sudah 3 menit.
Dan terima kasih ya untuk anak-anak ibu yang sudah mengerjakan post test dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus semuanya nih. Oke, dan sebelumnya ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu, silahkan anak-anak ibu pelajari lagi mengenai materi sistem pencernaan pada makanan ini ya, karena minggu depan kita akan membahas lebih jauh mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, dan sebelum menutup pembelajaran mari kita bersama-sama mengangkat tangan dan berdoa terlebih dahulu. Silakan ibu mintakan kepada ketua kelasnya lagi, Murji, untuk membacakan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, semoga berkah dan bermanfaat ya, dan jangan lupa terus belajar di rumah supaya ilmunya makin bertambah lagi, karena kunci kesuksesan itu adalah membaca. Oke? Ya, sip. Ibu akhiri, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.